Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, syukur kehadirat Allah, kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di agenda home sharing dadakan. Ternyata bukan hanya tahu bulat aja yang dadakan, bukan hanya tahu goreng, tapi juga home sharing bisa dadakan. Alhamdulillah kita syukuri, berarti ini pertanda bahwa di antaranya kita masih diberikan amanah berupa nikmat sehat oleh Allah. Dan ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa, sangat besar bagi kita, karena dengan kesehatan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk terus berkarya, bahkan juga menjadi wasilah bagi kita untuk meningkatkan ketaatan, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi satu hal yang sangat positif bagi kita semua, bahwa HNI menjadi sarana, ya, sarana berikutnya bagi kita untuk mendapatkan banyak hal, banyak kebaikan. Baik itu kebaikan berupa kesehatan, kebaikan ilmu, kebaikan berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah baik, punya visi kebaikan, dan insya Allah juga kedepannya adalah kebaikan finansial bagi kita semua, yaitu meraih kesuksesan bersama HNI. Amin. Sekalian saya doakan segera naik ke jenjang level berikutnya, naik omsetnya, dan juga insya Allah masuk jajaran LED. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah sama-sama buka tadi, Pak Yoko sudah buka agenda kita dengan satu kalimat yang sangat luar biasa, ya. Kalimat yang tentu sebagai muslim kita sudah sangat familiar, ya, dengan membaca asma Allah ini sangat luar biasa. Maka kemudian dalam aktivitas kita ke depan bersama HNI, maka hal yang penting kita ingat adalah kita perlu memiliki spirit, kita perlu mempunyai semangat bahwa HNI ini harus kita bawa, harus kita usung, ya, harus kita syiarkan dengan niatan yang mulia, yaitu meninggikan asma Allah SWT. Nah, ibu bapak sekalian, banyak yang bertanya, banyak yang sharing, banyak yang menyampaikan bagaimana sih tips atau cara untuk meraih sukses besar di HNI. Kira-kira ini semua menjadi pertanyaan bapak ibu sekalian nggak? Iya. Pasti. Tempo hari saya ke Kuningan, ke Jogja dulu, tempo hari ke Jogja, terus kemudian setelah itu sampai pagi bilang subuh, sorenya pada maghrib saya meluncur ke Kuningan, dan alhamdulillah sampai jam 6 pagi, jadi kurang lebih jam 6 sore, kemudian sampai di Kuningan jam 6 pagi, jadi nginepnya 2 malam itu di kendaraan, di bis, ya, terus ke Kuningan naik travel, kendaraan travel. Ini menjadi satu pengalaman yang menginspirasi saya, karena ternyata menarik, ya, satu perjuangan, bertemu mitra, bersilaturahim, membersamai mitra, gitu, ya, meskipun mungkin banyak teman-teman atau mitra yang melihat bahwa seorang yang sudah menjadi di antara jajaran LED existing, ya, menjadi top leader, menjadi mentor, itu mah tinggal enak-enak aja di rumah, gitu loh, tinggal ongkang kaki, bonusnya tinggal ngalir. Ternyata bagus sekali tidak demikian, karena setiap kita, siapapun, bahkan para leader, para mentor yang sudah eksis sekalipun, itu tetap perlu untuk menyapa para mitra, membersamai mitra, memberikan inspirasi, motivasi, memberikan tips, strategi seperti itu. Sehingga bapak sekalian, ini menjadi satu hal yang kita sama-sama harapkan bahwa ini akan diikuti, langkah-langkah ini akan diikuti oleh para mitra, ya, sehingga mitra itu semakin gemar safar, ya, gerakan membangun pasar halal semakin gesit, melakukan gerakan silaturahim yang semakin produktif, ya, melahirkan mitra-mitra baru, sehingga terlahir omset-omset baru, terlahir bahkan halamat baru, dan HNI semakin besar, dan setiap kita menjadi bagian dari bangunan besar HNI itu sendiri.
Maka inilah semangat kita, spirit berbagi kebaikan, ya spirit syiar kebaikan bersama HNI. Ada banyak hal, sebelum saya jelaskan tadi beberapa tips yang mungkin perlu banyak ditanyakan, yaitu di HNI Bapak Ibu ada banyak hal kebaikan yang kita bisa dapatkan. Di antaranya yang pertama apa? Kita memiliki komunitas yang sama-sama punya visi baik, yaitu apa? Ingin menjadi perantara wasilah kebaikan bagi orang lain. Kebaikan berupa kesehatan, kebaikan berupa wasilah hidayah, orang mau menerima bagian dari sunnah-sunnah Nabi yang kemudian banyak ditinggalkan di masa sekarang. Apa itu? Yaitu konsep atib an-nabawi, atibun nabawi, yaitu kedokteran Islam. Maka lewat wasilah HNI kita mendorong, kita memotivasi, kita kemudian menggerakkan setiap kita, keluarga kita, mitra-mitra kita untuk mulai hijrah ke produk halal berkualitas terbaik, baik produk-produk harian maupun produk-produk kesehatan kita sehari-hari yang berbasis kepada tibun nabawi. Nah, di antaranya ada habatus sauda. Kita punya aneka varian produk berbasis habatus sauda. Kemudian ada zaitun, masya Allah luar biasa. Kita punya zaitun yang grade A, grade nomor 1 ya. Kemudian kita juga punya beberapa varian madu yang ini disebutkan dalam Al-Quran, kemudian disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, bahkan beliau praktekkan, ya Rasulullah SAW praktekkan. Maka ini menjadi spirit bagi kita untuk kemudian kita menjadi model yang kemudian ditiru, dicontoh, dan kemudian kita syiarkan, kita gerakkan bersama-sama, sehingga kita berharap bahwa komunitas kebaikan bersama HNI ini akan terjaga kesehatannya dengan izin Allah melalui wasilah menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini diantara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki harapan besar Bapak Ibu bahwa kita akan menjadi wasilah pengantar kebaikan yang akan mendorong perniagaan HNI semakin bertumbuh besar. Kenapa perlu demikian? Karena Bapak Ibu hari ini kita perlu cek, kita perlu lihat di kamar mandi kita, di rumah kita, apakah sudah tersedia produk-produk halal yang diproduksi oleh umat Islam? Kalau sudah, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kita coba cek tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, saudara-saudara dekat sedarah kita. Apakah kemudian di kamar mandi mereka, di rumah-rumah mereka sudah hijrah kepada produk-produk halal yang diproduksi oleh perniagaan muslim? Kalau ternyata belum, ini menjadi satu peluang besar bagi kita untuk apa? Mensyiarkan. Ya, kita berharap ini disambut syiarnya, disambut ajakannya, dan semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Kalaupun kemudian ada orang yang belum siap, ada orang yang masih menolak, maka bagi kita ini menjadi satu pengalaman, satu vitamin. Oh, mungkin saya harus lagi belajar, mungkin saya harus tingkatkan, mungkin saya harus perbaiki. Demikian Bapak sekalian. Maka apapun itu bagi kita semua ada kebaikan. Karena kita ingin mengajak siapapun untuk hijrah, siapapun untuk bersama dengan HNI untuk menjadi bagian dari kebaikan itu sendiri. Kemudian Ibu sekalian dan Bapak-bapak sekalian, bicara tentang yang berikutnya adalah kebaikan dari sisi kesejahteraan. Karena HNI adalah satu perusahaan marketing, ya. HNI adalah satu perusahaan, satu perniagaan. Yang namanya berniaga berarti ada proses, ya, jual beli, ada proses transaksi semua. Dan yang namanya perniagaan atau bisnis, maka kemudian mencari profit atau keuntungan. Nah, saya mau tanya dulu yang hadir di ruangan ini, apakah masih ada yang alergi dengan uang? Uang sahabat saya. Iya, karena khawatir gitu ya, saya bicara tentang bisnis, bicara tentang uang gitu ya, tapi ternyata Bapak Ibu alergi sama uang. Saya nggak mau, itu hubud dunia banget misalnya. Oh, berarti nggak cocok hadir di sini, kayak gitu. Ternyata Mas, enggak, Pak, jangan bicara uang Pak gitu. Saya nggak mau bicara uang Pak, saya nggak mau hubud dunia misalnya gitu. Ya berarti nggak cocok kita bahas ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu memang masih butuh uang, ya, untuk apa? Untuk menunjang aktivitas keseharian kita, untuk kesejahteraan keluarga, untuk pendidikan anak-anak misalnya, untuk apa lagi? Untuk ibadah. Ya, di antara ibadah yang kita harapkan bagi yang belum atau bahkan yang sudah pun, ya, berumrah, berhaji, ingin kembali ke sana untuk berumrah lagi. Yang sudah berhaji ingin berhaji lagi. Demikian Bapak sekalian.
Termasuk diantaranya amal-amal soleh, ya, ziswaf, zakat, infak, sodako, wakaf, ini juga membutuhkan dana. Dan tentu kita juga sama-sama memahami bahwa sudah terdapat contoh teladan, ya, dari para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan, ya, kemudian para sahabat mengikuti, mereka bergerak, mereka menjadi para dermawan-dermawan, menjadi orang-orang yang kemudian memiliki harta di tangan yang dipersembahkan untuk kejayaan Islam. Nah, ini Bapak Ibu menjadi penting bagi kita semua. Kita ingin mencontoh mereka, dan kita mulai, yaitu spirit untuk menjadi seorang peniaga muslim bersama HNI. Ada tips sederhana. Kalau Bapak Ibu membayangkan bicara tentang bisnis, maka Bapak Ibu akan membayangkan bahwa bisnis ini penuh kerumitan, gitu ya. Bisnis itu berarti kita harus paham tentang keuangan, harus paham tentang bagaimana cara marketing, harus paham bagaimana mengatur tim, mitra atau karyawan, ya. Kemudian bisnis itu juga harus punya akses modal untuk membesarkan usaha atau untuk memulainya bahkan. Maka Bapak Ibu di HNI tidak harus demikian, ya. Tidak harus kondisi ideal lebih dulu. Misalnya, Pak, saya nggak punya cukup modal gitu. Tapi uang 30.000 punya nggak? Oh, punya. Atau mungkin orang jawab, saya lagi nggak punya uang 30.000 Pak, saya cuma punya 10.000 Pak. 10.000 bisa. Itu sebagai modal untuk kemudian gabung HNI, gitu sekalian. Sehingga tidak ada lagi alasan hari ini orang yang ingin berbisnis secara serius, kemudian dia berhasil, ingin meraih penghasilan besar dengan modal yang kecil, yang sangat minimalis sekali, gitu ya. Kalau dia punya kemauan yang kuat, punya tekad kuat, punya keyakinan yang kuat, dia bergerak mau ikuti arahan, maka insya Allah dia berhasil, ya. Meskipun secara modal dia terbatas. Maka Bapak Ibu ada dua tips. Ada dua tips langkah untuk sukses yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di HNI, kemudian ingin berhasil, betul-betul serius ingin berhasil, maka perlu kemudian memahami, ya, paham dulu tentunya, ya, apa yang nanti saya jelaskan, nanti mulai difahami. Setelah mulai paham, kemudian miliki kemauan, ya, paham kemudian mau, memiliki kemauan untuk apa? Kemauan untuk mulai melakukan actionnya. Apa yang sudah difahami itu di-actionkan, ya. Kemauan untuk berhasil, kemauan untuk sukses, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah memiliki keyakinan, yakin apa yang sudah disampaikan itu kemudian diyakini, ya. Apalagi melihat profil-profil banyak leader-leader sukses di HNI, bisa dilihat berbagai YouTube, ya, atau bahkan ya ketemu langsung ngobrol seperti ini, datang ke tempat mentor, datang ke BC, itu sudah mulai bisa memetakan. Atau kalau mau lebih yakin lagi, ke Pak Fatoni minta, tolong Pak buka AVO-nya Pak, saya mau lihat bener nggak bonusnya Pak Fatoni. Nah, gitu misalnya. Boleh seperti itu sekalian, silahkan, gitu ya. Maka setelah itu semua, ya, punya apa tadi, yang pertama kefahaman, paham, kemudian mau, kemudian yakin, maka tidak cukup, ya, tidak cukup berhenti di sana, harus diiringi dengan betul-betul kita ikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik, take action. Nah, seperti apa take actionnya? Take actionnya yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah pastikan setiap kita yang ingin berhasil, ingin sukses di HNI, maka take action yang pertama adalah loyal pakai produk HNI. Itu take action pertama. Dan ternyata ikhtiarnya, take actionnya itu cuma ada dua, gitu loh. Yang pertama, loyal pakai produk HNI. Kalau di kamar mandi kita butuh mandi pakai sabun, maka sabunnya sabun HNI. Kalau kita mandi butuh sampoan keramasan, maka samponya sampo HNI. Kalau kita butuh facial wash untuk membersihkan wajah secara khusus, kita punya facial wash. Facial washnya punya HNI. Kalau butuh mencuci pakaian, kita butuh deterjen untuk mencuci pakaian, maka deterjennya pakai punya HNI. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita butuh bersih darah dengan zaitun, kita pahami konsep Tibun Nabawi, maka jangan pakai zaitun yang lain, pakai zaitun HNI. Gitu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Kita punya kopi HNI, kopi herbal, jangan pakai kopi herbal yang lain, selagi HNI sudah ada, gitu. Kalau kopi-kopi hitam, kopi giling, silahkan, di luaran banyak dan HNI nggak ada, kan gitu. Itu boleh. Saya juga masih suka kopi hitam. Kadang-kadang saya campur tuh pakai sevel, gitu ya.
Atau kadang-kadang kopi hitam itu kopi asli ya, bukan campuran jagung ya, itu dicampur dengan susu kambing yang Hania. Oh ini luar biasa ya. Kalau habis jogging itu saya dibuatkan 2 gelas ya oleh istri, dibuatkan kopi hitam plus kopi Hania, terus kopi Sevel yang baru premium, kopi Sultan. Nah gitu. Jadi saya minum dulu yang susu, ya ini ditutup dulu, ya. Booster stamina untuk mengembalikan energi seperti itu. Dan alhamdulillah ya tadi pagi istri saya tanya gitu, mau jogging nggak? Oh iya jogging lah gitu. Ya mungkin ngira saya masih capek, lelah banget, ya nggak apa-apa, memang capek. Tapi kalau nggak dipaksakan bergerak ya, nggak berkeringat, maka seharian ini saya akan tidur. Udah jogging. Habis itu setelah jogging saya telepon Pak Fatoni. Ayo deh saya mau kunjungan nih ke BC Cikarang 1 dan 2 gitu ya, Cikarang Utara 1 dan 2, tolong disiapkan. Ya cuma ngobrol aja seperti ini gitu. Ya alhamdulillah ada yang datang ternyata. Kalaupun tadinya nggak ada yang datang ya kita cuma kunjungan aja gitu. Alhamdulillah gitu ya. Itu sekalian penting sekali ya. Jadi yang pertama apa tadi? Loyal pakai produk-produk HNI. Kalau sudah ada logonya HNI, ya itu dibeli gitu aja. Udah. Terus kemudian takaran loyalnya berapa? Orang banyak yang tanya, Pak, takaran loyal itu seperti apa? Bagi yang baru memulai, masih AB, manajer, senior manager gitu ya, sampai belum ED, maka saya sangat rekomendasikan untuk kemudian rutin minimal 200 poin per bulan. 200 poin berapa sih? 200 poin itu setara dengan 600 ribuan rupiah. 600 ribuan sekian rupiah ya. Karena tadi ada varian produk, ada sampo, pasta gigi gitu ya, terus kemudian facial wash, ada deterjen, ada nutrisi anak, Zidafit, extra food, ya sekali-kali divariasi, EGM untuk anak, bapaknya terus on gitu ya, ibunya Harumi kayak gitu ya. Meskipun Harumi saya minum juga. Ini testimoni saya Bapak Ibu. Saya itu sangat jarang kalau minum terus on, ya, tapi seringnya minum Harumi. Terutama kalau sering ada kegiatan, ada perjalanan. Kenapa? Karena penting. Pertama, Harumi akan mengurangi bau badan. Ini Harumi. Yang kedua, Harumi itu bagus buat stamina dan kemudian membantu mengeluarkan angin dari tubuh. Nah, kalau dalam perjalanan itu seringnya masuk angin. Suka gitu, itu nggak enak, pegel-pegel gitu. Saya langsung minum Harumi, ya. Cara yang paling cepat kalau Harumi itu dibuka 3 kapsul. Kalau kita gejala anginnya ringan, 3 kapsul, 2 atau 3 kapsul, dicampur dengan air panas sedikit, diaduk-aduk. Kalau mau ditambahkan kopi Sevel sedikit, nah, biar tambah lebih nikmat, itu lebih bagus lagi. Kayak gitu sekalian. Nah, ini yang saya lakukan dan alhamdulillah bisa cerita gitu loh, ya. Dengan loyal pakai produknya, ini konsepnya PCA, pakai dulu produknya, loyal pakai produknya. Maka kemudian kita bisa cerita pengalaman pakai produk. Saya bisa cerita pengalaman mencuci dengan green wash ya, karena saya pakai juga di rumah. Dan sebelum saya edukasikan ke istri, kemudian ada yang membantu pekerjaan di rumah hari ini, saya edukasikan juga cara pemakaiannya, karena saya sudah lebih dulu mempraktekkan, saya pahami detailnya. Deterjen green wash itu di awal-awal orang melihat harganya mahal karena nggak tahu cara pakainya. Setelah tahu cara pakainya, mereka akan bilang, oh murah. Ternyata harganya setara dengan deterjen branded yang R, yang S dan sebagainya itu. Setara harganya. Bahkan deterjen green wash HNI punya kelebihan. Apa kelebihannya? Lebih bersih satu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ramah lingkungan. Kalau kita punya green wash kemudian dipakai nyuci, bekas rendaman cucian itu airnya sudah kotor itu kita siramkan ke tanaman kita, insya Allah aman, nggak akan mati, bahkan tambah subur ya. Terus kemudian kalau kita siramkan pakai deterjen yang lain, yang merek lain, insya Allah itu layu dan kemudian mati. Termasuk Bapak Ibu, kita akan menjadi bagian yang membantu berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kita jangan menjadi bagian dari orang-orang yang ikut merusak bumi, merusak tanah, karena pakai deterjen yang mengandung zat-zat berbahaya yang merusak lingkungan kita. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu. Sehingga alhamdulillah bergabungnya kita dengan HNI, loyal pakai produknya, itu menjadi bagian kita berkontribusi untuk menjaga bumi kita, gitu. Selain tentunya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, seperti itu. Maka inilah tangga pertama ya dari 2 anak tangga menuju panggung kesuksesan.
ya. Jadi ini ada panggung, ada anak tangganya 2, 1, 2, ya, maka naik panggung, gitu. Panggung kesuksesan. Anak tangga pertama apa tadi? Loyal pakai produknya. Berapa ukurannya? 200 poin atau 600 ribuan rupiah. Bagi para LED berapa Pak? LED itu 600 poin, setara dengan 1,8 juta rupiah. Ya, syarat LED. Nah, bagi teman-teman yang hari ini para ED, Executive Director yang betul-betul menginginkan segera masuk jajaran LED, kita coaching, kita challenge untuk kemudian bisa 600 poin meskipun belum LED. Karena latihan dan punya keyakinan saya segera LED gitu, maka latihannya 600 poin. Gitu Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum ED maka 200 poin aja, nggak apa-apa. 200 poin aja dirutinkan. Ini bagian dari membangun tangga pertama menuju apa tadi? Panggung kesuksesan bersama HNI. Terus tangga kedua apa Pak? Tangga keduanya adalah duplikasi. Duplikasi. Apa yang diduplikasi? Duplikasi mindsetnya, pemahamannya. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu bersama HNI kita ingin mengajak orang hijrah. Hijrah itu apa? Menjadi bagian yang kemudian berkontribusi untuk bersama HNI menguasai dan mengambil alih pasar. Ini spirit kita Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita, produk-produk yang ada di rumah mereka, suplemen mereka, produk-produk toiletries di kamar mandi mereka, deterjen mereka. Apakah semua yang mereka gunakan sudah merupakan produk halal yang diproduksi oleh perusahaan muslim? Ternyata sebagiannya belum, sebagian besarnya bahkan belum. Maka spirit kita Bapak Ibu, kita ingin mengajak orang hijrah kepada penggunaan produk-produk harian maupun produk-produk kesehatan yang diproduksi oleh perusahaan industri muslim. Salah satu di antara industri itu adalah HNI Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah bagian dari jalan juang kita, bagian dari semangat kita Bapak Ibu sekalian. Maka inilah yang perlu diduplikasikan. Semangatnya, mindsetnya diduplikasikan. Kemudian apalagi yang diduplikasi? Yang duplikasi adalah cara kerjanya Bapak Ibu. Cara kerja suksesnya. Cara kerja suksesnya seperti apa? Sederhana, melakukan pola-pola GSIT, gerakan silaturahim produktif. Disingkat GSIT, gerakan silaturahim produktif, ya. Dimulai kita membuat daftar nama Bapak Ibu, ya. Daftar nama di ring 0 kita, ring 1 kita, ring 2 kita, dan seterusnya. Dia keluarga dekat, ya. Terus kemudian tetangga-tetangga. Kemudian siapa lagi? Teman-teman sekolah dulu, teman-teman kuliah dulu. Bahkan teman sekolah TK kalau masih terdeteksi namanya masih ada, di list daftar nama. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Tapi mulai latihan dari minimal 200. Ya, saya dulu di coaching diminta buat 500 daftar nama. Nah, ini buat yang baru ingin memulai, maka segera buat daftar nama berapa? 200 daftar nama. Untuk apa? Untuk dikenalkan dengan HNI Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan prospecting nanti, GSIT PCA mengenalkan HNI, ya, sudah pakai produknya. Bapak Ibu cerita tentang HNI dan produk-produknya. Setelah Bapak Ibu cerita, jangan lupa dilanjutkan dengan ajakan. Ajakan untuk mereka gabung, ajakan untuk mereka pakai produk-produk HNI. Loyal seperti kita. Rutin 200 poin atau 600 ribuan rupiah. Ya, seperti itu sekalian. Sederhana banget gitu loh. Nah, barulah setelah itu, setelah polanya mulai terduplikasi, Bapak Ibu mulai, ya, orang-orang yang sudah bergabung tadi, ya, Bapak Ibu sudah bergabung, ini menjadi bagian dari tim Bapak Ibu. Kalau bisnis di luaran sana buka cabang, maka inilah cabang bisnis Bapak Ibu sekalian. Si fulanah itu adalah bagian dari cabang bisnis Bapak Ibu. Ini seperti bisnis franchise, tapi sifatnya personal franchise. Apa tadi? Personal franchise. Ya, kalau ada Alfamart, Indomart franchise, ada McDonald itu franchise, KFC itu franchise. Tapi untuk masuk ke sana Bapak Ibu butuh modal besar, betul nggak? Butuh modal besar, miliaran Bapak Ibu. Sementara belum ada uangnya. Ya sudah, kita mulai dari personal franchise. Yang di sini potensi uangnya besar. Potensi penghasilannya tidak terbatas Bapak Ibu. Yang penting tadi mau paham dulu
mau, yakin, lalu ikhtiar terbaik, take action. Take actionnya ada berapa? Ada dua anak tangga yang kita lalui. Yang pertama adalah loyal pakai produknya, 200 poin setara 600 ribuan. Kemudian yang kedua, duplikasi, wajib diduplikasikan. Kita lakukan gesit, ya buat daftar nama, lakukan gesit, kemudian lakukan PCA pakai produknya, cerita, ajak, itu duplikasi kepada mitra. Terus lakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam proses Bapak Ibu mengajak ya, akan ada orang yang pasti satu hal pasti, yaitu menolak. Pasti ada yang nolak. Betul nggak Bu? Sudah ngalami ditolak? Sudah, alhamdulillah ya. Maka ini satu kepastian, ketika kita mengajak pasti akan ada yang nolak. Yang kedua, ada peluang untuk diterima. Kalau ditolak itu pasti Pak, tapi diterima itu peluang. Bicara peluang berarti bisa diterima, bisa enggak, kan gitu. Ada peluang. Dan kemudian kita punya harapan besar kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Maka ikhtiar terbaik yang terus kita istiqomah lakukan, insya Allah Allah akan hadirkan tuh orang-orang yang kemudian akan menjadi tim-tim kita. Gitu Mas sekalian. Ini kiranya dua tips ya, tips atau hal yang kemudian penting, bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalau kita jalankan proses ini nggak pakai ribet, nggak pakai susah, nggak pakai modal besar ya. Bapak Ibu hanya pindahkan belanja bulanan ya, repeat order, atau repeat order berarti apa? Belanja rutin, belanja rutin bulanan sebesar 600 ribuan rupiah. Ya, di HNI itu pakai poin, maka ukurannya adalah 200 poin. Cuma gitu doang. Kalau bahasa orang Jawa, mengono tok. Iya, cuma begitu doang. Sederhana, mudah. Dan saya sering tanya ke banyak teman-teman yang sudah gabung HNI. 600 ribu ya dikeluarkan untuk belanja produk HNI atau tidak dikeluarkan ke produk HNI, tetap keluar nggak 600 ribunya? Tetap keluar Bapak Ibu. Kenapa? Setiap kita pasti mandi pakai sabun. Kecuali orang yang tinggal di ujung gunung sana yang nggak punya akses untuk produk-produk harian, mungkin dia mandi aja gitu, pakai daun kusuk-kusuk, mungkin seperti itu. Kan kita enggak, gitu loh. Kita mandi tinggal di masyarakat modern hari ini sudah pakai sabun. Kita keramas pakai sampo, udah nggak pakai daun dikusuk-kusuk gitu. Kita pakai pasta gigi, sudah nggak pakai batu bata di gedik-gedik gitu ya, terus ditaruh di bungkusan kain, diusuk-usuk. Enggak, kita pakai pasta gigi. Maka pilihannya adalah produk-produk tadi adalah produk-produk HNI atau bukan produk HNI, gitu aja. 600 ribunya pasti keluar. Tapi apa yang membedakan 600 ribu produk HNI dengan yang bukan? Yang membedakan simpel sekali Bapak Ibu. Yang membedakan adalah masa depannya Bapak Ibu. Masa depannya. Ini jelas, clear banget. Kalau Bapak Ibu keluarkan 600 ribu bukan untuk produk HNI, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, 600 ribu itu tidak punya masa depan. Uang 600 ribu yang keluar tadi itu gak jadi masa depan. Ya hilang gitu aja udah, kita pakai. Tapi Bapak Ibu rutin keluarkan 600 ribu, rutin belanja 600 ribuan, maka Bapak Ibu punya potensi masa depan. Masih potensi, nggak ada jaminan kepastian, nggak ada. Ya, nggak ada jaminan kepastian ya. Masih, tapi Bapak Ibu sudah punya potensi. Kenapa? Karena ini baru tangga pertama dari 2 tangga menuju apa tadi namanya? Panggung sukses. Cuma 2 tangga. Maka potensi ini dijaga. Tangga ini dijaga. Jangan sampai Bapak Ibu sudah rutin 2 tahun gabung HNI, rutin 200 poin, rutin belanja 600 ribuan, produk-produk harian sudah hijrah, habis itu jengah, capek ngerjain HNI, capek pakai produk HNI. Saya mah kembali ke produk U aja. Belanja di mart-mart yang dekat rumah itu aja gitu. Capek gitu. Akhirnya Bapak Ibu itu seperti kita sudah membangun tangga pertama menuju panggung sukses tadi ya. Tapi kemudian tangganya dihancurkan, dirusak oleh Bapak Ibu gitu. Maka nggak mungkin kita sampai di panggung. Nah, kalau sudah jejak di tangga pertama ya, meskipun misalnya Mas Desi, Mas Santoso gitu, saya belum jadi LED, padahal sudah ED, gimana caranya? Alhamdulillah, syukuri dulu. Sudah menapaki tangga pertama itu, sudah rutin repeat order 200 poin atau 600 ribuan. Bahkan mungkin nih harus mulai di challenge untuk siap 600 poin, 1,8 juta karena sudah ED.
supaya siap-siap jadi LED ya. Ini khusus yang ED ya, yang belum ED 200 aja gitu. Nah, 200 poin aja. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk segera sampai ke panggung sukses, segera tangga pertama ini kita bangun naik ke tangga kedua. Kita bangun tangga kedua yaitu duplikasi. Hanya akan terjadi duplikasi kalau kita punya mitra tentunya. Ya, maka tadi proses gesit PCA ya, kita lakukan gerakan silaturahim produktif dengan cara PCA berdasarkan daftar nama yang sudah kita buat. Gitu. Ayo gabung. Apa kabar? Ayo gabung. Ayo gabung, ayo gabung, kenalkan. Tentu ada cerita-cerita prolog, cerita produk seperti itu. Bicara tentang cara mengenalkan produk segala macam di YouTube udah banyak, gitu. Ada yang pakai minyak goreng. Ini ada es, ada 2 gelas ya, kasih es, gitu ya. Terus ini dikasih minyak goreng. Terus kemudian diaduk-aduk gumpal gitu ya. Terus yang satu dikasih zaitun. Oh ternyata tidak menggumpal. Terus yang menggumpal tadi disiramkan yang ini ternyata bisa lumer cair. Ini menjelaskan secara visual ya. Secara visual, ini bukan ilmiah, secara visual saja bahwa zaitun bisa membantu membersihkan saluran-saluran peredaran darah kita, juga saluran cerna kita dari cemaran-cemaran, dari bekuan-bekuan akibat kita sering mengkonsumsi makanan berlemak seperti itu. Dan secara ilmiah dijelaskan ya, prosesnya bahwa zaitun memiliki zat aktif tertentu untuk membantu membersihkan saluran darah kita, jantung kita, kemudian apa lagi, pencernaan kita. Nah gitu Mas sekalian. Itu banyak di YouTube, silahkan dicari. Atau mungkin yang menjelaskan tentang Zidafit, menjelaskan extra food, membedah tentang produk greenwash, silahkan dipelajari. Banyak sekali Bapak sekalian. Tapi kuncinya itu semua adalah kita pakai. Ya. Bahkan kita nggak pelajari sekalipun, pokoknya produk HNI saya beli Pak, gitu. Saya beli produk HNI. Kalau pengalaman saya, terutama ketika saya melakukan gesit PCA, melakukan perjalanan dekat maupun jauh, herba, ini kalau boleh saya share ya, pengalaman saya pakai produk herba yang hampir tidak saya tinggalkan adalah sari kurma sekali. Kenapa? Karena yang pertama sari kurma itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Kurmanya, buah kurmanya. Ini kan sudah dibuat sari kurma supaya praktis ya. Terus kemudian pilihan dari berbagai jenis kurma terbaik yang kemudian